Oke, mari kita mulai udah 9, udah 8.30 ya. Nah, di sini teman-teman bisa join Menti dulu nih. Menti.com. Code-nya 5652 6823. Harusnya Menti kita ini udah pro sih. Harusnya mencakup semuanya bisa. Karena habis bayar. Semoga gak ada limitnya. Dan iya di online learning butuh banget ya tools-tools kayak Menti atau Slido. Eh, tapi harusnya yang lebih murah sih. Mahal soal Menti. Oh, Mentinya kodenya 5652 6823. Oke, aman ya? Aman lah harusnya. Oke, ya, mari kita mulai. Nanti feel free banget ya buat chat. Jadi nanti aku bakal perhatiin chat juga. Eh, Walaupun kita nggak bisa bersuara untuk saat ini, karena akan chaos pasti. Kalian bisa feel free to chat, nanti aku bakal cek berkala. Jadi nanti kita bakal membahas tentang framework pendidikan dari Aristoteles dan fondasi pengetahuan. Jadi Aristoteles ini mungkin satu dari tiga tokoh yang paling sering disebut ya. Nggak tahu overrated atau enggak, tapi harusnya enggak. Karena Aristoteles sendiri ngebahas banyak, bukan hanya tentang filsafat, tentang pendidikan, tapi juga tentang logika, tentang biologi, tentang berbagai macam hal. Walaupun at the end ada beberapa pemikiran yang eh, kontroversial banget. Kita akan bahas nanti. Oke, nah tapi sebelumnya coba dong, aku pengen tahu nih, kami semua pengen tahu di mana kalian berada sekarang. Nah kalau kalian cek di Mentimeter itu ada icon kecil ya. Nah kalian bisa masukin tuh. Kalian ada di mana sekarang, terus klik submit aja. Wah, mantap nih. Ada di Australia, ada di US. Ya, yang di US aku yang masukin sih. Nggak tahu ada lagi atau nggak nanti. Oh, ada yang di Afrika. Ada yang di ada di apa nih? Di Eropa ya. Di Skandinavia. Ada yang di Kanada, mostly Indonesia. Ada yang di eh, ya Indo paling banyak ya. Mantap nih yang udah join Mentimeter udah 90-an. Kalau 100 sudah deg-degan nih. Harusnya lebih dari 100 sih bisa. Oke, oke, lumayan. Ini nggak ada yang dari China ya. Biasanya mahasiswa Indonesia di China banyak nih. Mungkin belum belum terinform kali ya. Atau belum ada yang tertarik. Mungkin tertariknya nanti pas bahas Confucius ya. Oke, nice. Eh, ya, mostly pasti dari Indo ya. Dan ya, thank you teman-teman yang dari eh, yang di Aussie berarti udah jam berapa tuh ya? Udah malam banget, tengah malam ya. Kalau yang di US masih pagi, masih seger. Oke, thank you teman-teman. Yes, tapi kita akan ada rules of conduct di eh, seluruh pertemuan diskusi dengan Logos dan Forward Library ya. Karena kita pengen bikin sebuah community yang inklusif. Eh, jadi yang pertama, kita nggak mentolerir pelecehan verbal dan kekerasan seksual dalam forum ini. Eh, Baik itu secara langsung ataupun di teks ataupun semacamnya. Yang kedua, hargai pendapat seluruh peserta ketika sedang berlangsung maupun sudah selesai. Jadi nanti kalau teman-teman di grup WhatsApp mau lanjut diskusi, tetap ya hargai pendapat masing-masing. Panas sedikit boleh, tapi jangan sampai ngata-ngatain, jangan sampai berantem eh, yang eh, mengganggu dengan sadis. Ketiga, kita sama-sama belajar, nggak ada yang lebih superior atau inferior. Dan yang keempat, jadikan forum ini ruang aman yang inklusif untuk semua orang ya. Dan kalau teman-teman melakukan pelanggaran, silakan kontak organisator acara, baik itu Logos ataupun Forward. Eh, kita
nanti akan hubungkan dengan lembaga bantuan hukum terkait kalau ada yang eh, melakukan pelecehan segala macamnya. Oke, kita akan masuk ke materi pertama. Jadi paling enak kalau kita bahas dari sejarah eh, si Aristoteles sendirinya sendiri ya. Jadi si Aristoteles sendiri hidup di zaman Yunani kuno dan dia orang tuanya apa ayahnya itu physician ya buat raja. Jadi dari kalangan yang eh, kelas atas lah. Makanya Aristoteles sendiri bisa belajar di bawah Plato di sekolahnya Plato namanya Akademia. Tapi di akhir hidupnya si Aristoteles ini beda banget dengan Plato karena Plato itu lebih eh, dibilang idealis ya. Sementara Aristoteles itu lebih lebih realis. Dan banyak perbedaan lainnya kemungkinan karena eh, ayahnya si Aristoteles ini suka scientific observation. Jadi Aristoteles juga banyak terinspirasi dari eh, orang tuanya. Dan akhirnya Aristoteles mendirikan sekolah sendiri namanya Lyceum. Ini kayaknya dipakai juga sama YouTuber YouTuber beberapa YouTuber gitu ya sekarang ya. Namanya Lyceum. Eh, Setelah si Aristoteles keluar dari akademinya Plato. Itu beberapa saat setelah Plato meninggal. Nah, tapi sayangnya Lyceum ini buat kaum aristokrat aja. Dan perempuan nggak boleh sekolah. Itu yang ngebuat problematik. Dan nanti kita bisa lihat sedikit gimana Aristoteles menganggap perempuan lebih inferior daripada laki-laki dari dari segi psikologis, dari segi biologi dan segala macamnya. Nanti kalau teman-teman lihat di paper yang udah dibagikan itu lebih lengkap lagi ya eh, pembahasannya. Dan di zaman dulu itu orang Yunani kuno memiliki perhatian tinggi akan penyebaran dan pencapaian arete atau kebajikan atau virtue ya bahasa Inggrisnya. Nah, sebagai orang Yunani kuno sendiri, Aristoteles pun berangkat dari latar belakang ini, dari eh, pencapaian kebajikan ini. Dan akhirnya dia bilang pendidikan itu bertujuan untuk dua. Pertama itu untuk serving the police atau negara, polis ya, bukan polis. Dan juga melatih warga negara untuk menjadi loyal, terhormat, dan dapat mempertahankannya lewat tindakan politik. Nah, ini menarik ya. Ini mungkin salah satu aims of education pertama yang muncul di filsafat Barat buat melayani polis dan menjadi warga negara yang loyal dan terhormat. Karena again kita nggak bisa pungkiri Lyceum ini buat kaum aristokrat yang sangat berhubungan dengan konsep negara. Nah, tapi mungkin itu kata si Aristoteles ya. Dan mungkin aku pengen tanya ke teman-teman sekalian sih. Dalam satu kalimat, apa sih tujuan pendidikan bagi kalian? Gitu. Apakah kalian mungkin setuju sama Aristoteles? Iya, kita harus taat kepada negara gitu ya. Atau kita harus menjadi warga negara yang mempertahankan NKRI. Atau apa tujuan pendidikan bagi kalian? Nah, ini mungkin bisa diketik di Menti lagi. Kita akan lihat eh, first impression kalian, bukan first impression ya, first thought kalian tentang tujuan pendidikan. Membebaskan dari belenggu, fulfilling curiosities, memberdayakan pikiran, jembatan mobilitas sosial. Oke, menyejahterakan setiap lapisan masyarakat, membebaskan, cultivating oneself, mendapat hidup bahagia dan berkualitas, jadi manusia yang beradab, membangun peradaban, menjadi pribadi yang bermoral, liberation, membuka potensi individu untuk berkontribusi baik kemanusiaan, memahami dunia dan diri sendiri, memiliki pemikiran dan pilihan. Oke, to be human, memanusiakan manusia, menghidupi kenyataan, menjadi berakal, menjumpai Tuhan dalam segala hal. Oke, ini kita bisa lihat dari sosiologis, teologis, antropologi, politik juga. Memahami pengalaman, aktualisasi diri, kebebasan berpikir, warga yang merdeka. Oke, edukare dan edukere. Wah, ini orang pendidikan nih biasanya nih. Kalau udah ada jawab ini ya. Terbebas dari penindasan. Oke, liberation.
Kalau kata Bu Karlina, menciptakan warga negara yang bisa mengabdikan keilmuannya untuk kepentingan bersama. Oke, thank you. Ya, tapi kalau kamu sendiri gimana nih? Boleh dimasukin lagi. Harus bisa beberapa kali ya. Kehidupan yang lebih baik secara pribadi ataupun komunal membantu manusia menjadi diri lebih baik bagi dirinya dan sekitar. Oke, oke. Wah, mantap. Mungkin di sini banyak eh yang praksis ya untuk pembebasan, transformasi, liberation, merdeka. Budi dipekerti, tujuan kita itu membuat kita jadi aware dengan di mana kita dan siapa kita agar bisa bertindak yang tidak merugikan diri sendiri dan lain bahkan lingkungan. Oke, nice. Ada yang ekologis. Memutus rantai kemiskinan struktural. Oke. Wah, ini kayaknya semua bakal suka pas critical pedagogi sini ya. Mengembangkan diri menjadi lebih baik. Bagi saya tujuan pendidikan pusatnya bagaimana cara berpikir, kemerdekaan, keadilan inklusif, menggulingkan rezim. Wah, bahaya bahaya. Makanya kita nggak live stream ini ya. Jadi di sini bebas. Nanti tinggal kita cut-cut tinggal yang membahayakan logo saya forward library biar nggak di bredel. Membebaskan, critical thinking, mengubah nasib keluarga, empowerment, kodrat, liberate, competence, conscience, jangan pikir membebaskan, berpikir secara holistik, naturally atau kodrat, self agency. Oke. Seorang budaya pendidikan itu mewariskan pengetahuan. Nature to Quadrat. Oke, menarik. Thank you teman-teman. Aktif banget ya, 75. Dan di sini kita bisa ngelihat ada beberapa nuans ya dari segi eh, eksistensial ya, self agency dan teman-teman tadi ada yang bilang untuk aktualisasi diri segala macam. Ada yang dari segi society untuk pembebasan yang lihat pendidikan sebagai satu bagian besar dari masyarakat. Ada juga ekologi dan ada juga yang tentang teologi tadi ya, tentang ketuhanan segala macam. Oke, nice. Terima kasih teman-teman responnya. Dan inilah kalau bisa disimpulkan ini dari bukunya Aristotle di Book One ya. Kalau dia bilang kebaikan tertinggi adalah tujuan akhir political science. Ini aku terjemahan jadi ilmu politik sih. Perhatian utama ilmu politik adalah menciptakan watak tertentu dalam diri warga negara. Oke, ilmu politik bertujuan untuk mencapai eudaimonia atau kebahagiaan atau kesejahteraan yang utuh bagi masyarakat, bukan sekedar keuntungan material atau kekuasaan. Dan terakhir, ilmu politik tidak hanya mengatur sistem pemerintahan atau hukum, tapi juga bertugas membentuk karakter moral warga, yang tujuannya adalah mendidik masyarakat agar menjadi baik, atau memiliki kebajikan atau virtue, dan terbiasa melakukan hal-hal mulia. Tindakan yang bermoral, berani, adil, dan altruistik. Oke, di sini kita bisa ngeliat tujuan yang quote and quote mulia gitu ya untuk kebahagiaan bersama, kesejahteraan. Nanti eh, ini mungkin menurut aku sendiri juga sudut pandang aristokrat ya, karena Aristoteles sendiri aristokrat karena eh, dia mungkin menganggap orang-orang itu bukan dari perspektif apa yang membelenggu mereka. Kalau misalnya dari eh, slaves di Yunani kuno, pasti ngelihatnya lebih ke gimana mereka bisa bebas, kayak tadi teman-teman mention sebelumnya. Tapi karena Aristotle sendiri dari kalangan masyarakat kelas atas, jadi itu juga yang membentuk tujuan pendidikan sebagai kebahagiaan yang utuh, selalu virtue segala macam. Karena dia punya banyak waktu untuk memikirkan kebahagiaan, bukan untuk bekerja gitu ya. Eh, Konteks si Aristoteles. Oke, nih teman-teman coba pikirkan baik-baik ya si konsepsi pendidikan dari Aristoteles sendiri. Dan nanti kita akan coba berpikir apakah ada yang bisa menjadi masalah dari konsepsi tujuan pendidikan ini, gitu. Oke, sekarang aku pengen teman-teman tulis lagi dari tujuan pendidikan tadi apa masalah yang bisa muncul. Nah, kita lihat ya beberapa keyword-keyword penting dari Aristoteles tentang virtue, tentang kebaikan, supreme good.
arete, eudaimonia. Nah, tapi ada gak sih eh, masalah-masalah dari perspektif kalian ya dari tujuan pendidikan ini? Oke, anthropocentrism, elitisme pendidikan, marginalisasi, kecemburuan sosial, diskriminasi, ngatur. Aduh, bias. Kurikulum yang tidak padu, terasa sangat utopis, hegemonistik, eksklusivitas, diskriminasi, inequality. Oke, manusia unggul, kapitalisme, tirani. Oke, wah, class blindness, egois, mengendalikan masyarakat, pemerataan fasilitas, birokrasi. Oke, mantap. Teman-teman udah eh, banyak kasih masukan ya ke Aristoteles. Dan by the way, philosophy of education Aristotle itu dipakai lama banget ya. Dari dia hidup sampai mungkin zamannya Rousseau, Immanuel Kant itu masih pakai konsepsinya Aristoteles juga sih kalau di dunia barat ya. Jadi bayangin ini yang dipakai sampai ribuan tahun. That's why di dunia barat slavery dan diskriminasi masih ketat ya zaman dulu. Oke, ignorant, ideological state apparatus, keseragaman, terasa sangat utopis, tidak mau berkembang, moralis, klasis. Oke, thank you teman-teman, udah jawab lagi. Aku coba lihat dari chat juga sebentar. Ini dari Kak Berry. Melihat ragam tujuan pendidikan yang dimiliki setiap individu yang tidak jarang mengutamakan. Oh, ini tadi. Oh, ada pertanyaan juga ya. Bagaimana pendidikan publik kita perlu diarahkan? Oke, nice. Sudah ada conversation di chat. Silakan dilanjutkan. Nanti kita ajak buat diskusi. Kalau dari Kak Olive sendiri, ada gak menurut Kak Olive yang masalah yang bisa muncul dari tujuan pendidikan ini, Kak? Ini semuanya udah terwakilkan kayaknya dari teman-teman yang nulis keyword di sini. Terus sebenarnya yang tadi aku sempat kepikiran, kayaknya Hmm. akan ada di dalam materi kamu nih, Nat. Apa Hmm. takutnya malah spoiler Aman, aman. sebelum ke slide berikutnya. Jadi Oke, kayaknya kalau yang gitu di nanti next kita slide tahan. ini aja. Oke, iya ini juga ngebuktiin ya kalau teman-teman sekalian bisa eh, bisa bukan hanya belajar tapi juga kritis akan sebuah teori. Dan that's why kita pengen bikin forum ini kita belajar bareng ya. Jadi aku cuma lead discussion dan rangkum dari paper yang aku udah masukin dan di sini kita belajar bareng. Thank you. Dan akhirnya Aristoteles ini punya beberapa masalah lain. Apa sih yang dia maksud dengan virtue, kebajikan, apa yang dia maksud dengan kebahagiaan dan segala macamnya. Dan karena itu bukan suatu hal yang bisa yang universal ya. Dan akhirnya ada permasalahan eh, di praktisnya karena Aristoteles sendiri eh, akhirnya membuat sebuah sekolah yang nggak boleh ada perempuan yang bisa sekolah karena bagi dia ya secara biologis dan psikologis perempuan itu lebih inferior daripada laki-laki dan urusan perempuan adalah urusan household dan segala macamnya walaupun dia sempat bilang household itu juga penting dan procreation itu juga equal antara perempuan dan laki-laki. Tapi pada kenyataannya, praktikalnya tetap perempuan jadi inferior gitu ya di mata Aristoteles. Dan apakah itu akan menjawab the kebahagiaan universal ini ya? Kalau misalnya dia sendiri eh, menganggap ada yang lebih inferior daripada orang lainnya. Bukan hanya tentang perempuan dan laki-laki, juga kepada kaum aristokrat dan juga para pekerja gitu ya. Tapi itu juga yang membuat Aristoteles dan Plato sangat berbeda karena Plato lebih lebih quote unquote equal ya karena uh, perempuan bisa sekolah di
akademia. Tapi di selain itu ada beberapa perbedaan juga tentang konsepsi dunia. Kalau Plato bilang ada dua dunia, dunia di mana kita tinggal saat ini dan dunia abstrak atau pikiran. Kalau Aristoteles bilang hanya ada dunia fisik. Eh, dan Plato tuh fokus di refleksi teoritis, sedangkan Aristoteles riset dan pengalaman langsung lewat eksplorasi. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke kontribusi Aristoteles nih. Oke, bentar. Ada satu chat. Kita baca dulu. Devil's Advocate ke kritik tujuan pendidikan terlalu abstrak. Menurutku tujuan pendidikan di level negara, apalagi dengan keragaman seperti Indonesia, haruslah abstrak dan normatif. Jika terlalu konkret, dia malah menjadi reduktif dan atau tidak akomodatif. Oke, ini menarik ya. Nanti sebenarnya kita akan bahas juga sih pas pas bahas Ki Hajar dan Ramel Indonesia dan lainnya dan tujuan pendidikan Indonesia secara kontemporer saat ini gitu ya. Itu juga menarik sih. Tapi itu satu pertemuan sendiri lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke kontribusi Aristoteles yang pertama, yaitu ways to attain knowledge atau cara mencapai pengetahuan. Nah, si Aristoteles ini salah satu yang paling impactful dalam dunia pendidikan adalah dia bikin sebuah hierarki eh, at- bukan hanya di kehidupan di sosiologi, tapi juga di pendidikan ya. Dia bikin sebuah levels of knowing ya atau bisa disebut sama epistemologi lah ya. Dari yang paling mudah sampai ke yang paling kompleks. Jadi biasa eh, cara paling mudah untuk mendapatkan pengetahuan adalah lewat sensasi atau estetis ini. Ini cara paling mudah menurut Aristoteles. Dari situ baru pengalaman atau dan yang dimana pengalamannya bergantung kepada pada memori. Nah, selanjutnya ke teknik, gimana kita bisa applied ke seni atau keterampilan. Dari situ baru masuk ke doktrin science, teori hukum, episteme, lalu ke sistem pengetahuan, aritmatika, dan juga mencapai kebijaksanaan atau sofia. Jadi dia benar-benar dari general to spesifik banget ya untuk ways to attain knowledge-nya. Dan ini juga ada lingkaran ya yang Aristotle bikin, bukan Aristotle bikin sih, yang dia pikirkan dari episteme, tekne, dan phronesis yang semuanya saling saling berhubungan. Jadi tekne itu technical knowledge, kayak skills, enablement, operation. Kalau episteme itu lebih ke scientific knowledge, teori, invariables, laws, dan phronesis itu practical knowledge. Dan ya dia percaya kalau pengetahuan itu harus dibangun secara sistematis dan berprogres dari umum khusus. Kurang satu kalimat. Oke, itu kontribusi pertama Aristoteles ya, yang menarik. Jadi ini mungkin teman-teman belajar juga di sekolah ya. Aku ingat aku dulu pernah belajar deduksi-induksi segala macam sih. Eh, itu dari ya Aristoteles atau mungkin dari sebelumnya tapi nggak tercatat aja. Kan kita nggak tahu yang nggak tercatat ya. Dan oh sorry, kedua kontribusinya ada disiplin baru, logika dan terminologi. Jadi karena Aristoteles ini suka banget sama hierarki, jadi makanya dia membentuk semacam ini. Ini dari A.L. Komaromi ya, dia yang bikin mappingnya dari science knowledge akan dibentuk dari productive science, theoretical science, dan practical sciences. Jadi klasifikasi ini juga mungkin awalnya dari Aristoteles ini ya. Jadi productive science misalnya shipbuilding, medicine, agriculture, arts, di mana arts sendiri juga masuk ke dance, theater, music. Ada theoretical science, ada metafisika, matematika, natural philosophy, masuk physics, dan sampai practical sciences atau politics dan ethics. Nah, ini kalau kita lihat sekarang semua jadi subjek-subjek sendiri ya. Kalau dulu di Lyceum itu mungkin jadi satu kesatuan. Dan mungkin itu yang mau diangkat lagi sama sekolah-sekolah liberal arts ya. Karena kalau kayak di kampusku ada core curriculum, jadi semua mahasiswa itu wajib ambil mata kuliah Contemporary Civilizations dan beberapa lainnya. Itu wajib baca, semua wajib baca politik.
dari teks primer dari zaman Aristotle sampai Fanon sampai Spivak kalau nggak salah atau Dubois segala macam lah. Itu pengen dikembalikan lagi. Jadi bukan hanya spesifik belajar computer science, spesifik belajar medicine, tapi juga harus belajar tentang politik, etika, cara retorika segala macamnya. Itu yang mau dikembalikan dari beberapa kampus liberal arts juga gitu ya. Nah, selain itu Aristoteles juga sangat terkenal akan silogisme. Ini juga kita belajar pas masih sekolah harusnya ya, di pelajaran matematika. Jadi singkatnya, kalau teman-teman sering dengar kayak semua manusia akan mati, Socrates adalah manusia, maka Socrates akan mati. Nah, itu ada bentuk yang paling umum ya yang kita sering dengar dari silogisme. Dan eh, landasannya ini, landasan logikanya ini, walaupun sekarang banyak dikritik sama modern di modern logics, itu masih penting ya. Karena kita nanti akan kita lihat perkembangannya eh, logika sendiri dari zaman Aristoteles. Yang paling jadi kritik utama dari modern logic ke Aristotle itu yang aku pelajari lebih ke eh, bagaimana Aristoteles menyamakan predikat individual sama predikat general gitu ya. Jadi misalnya kalau dia menyamakan Socrates adalah akan mati dan manusia akan mati gitu. Karena Socrates adalah individu, sedangkan manusia adalah bentuk general. Dan itu sebenarnya eh, secara predikat harusnya bisa dipisahin gitu ya. Walaupun at the end dia mengubahnya menjadi universal dan partikular. Ini bukan bentuk bentuk yang lebih baik, tapi at least bisa menjawab dari bentuk silogisme yang paling sederhananya. Jadi misalnya di affirmations, P affirm of all S, every S is P, all S is or are P. Dan denialsnya P denied of all S, no S is P. Nah ini semua kalian bisa coba baca di Stanford Encyclopedia of Philosophy, di Aristotlegics, ada di Google Drive juga yang dibagikan. Itu lebih lengkap dan menarik banget sih. Dulu aku suka banget ya sama konsep logikanya Aristoteles karena sangat sederhana dan juga eh, applicable banget ya, nggak susah. Tapi kalau kita lihat sekarang, mungkin banyak yang bisa di dikritik ya dari model predikatifnya dia. Oke, fondasi riset. Oke, ini biar nggak terlalu lama, kita coba run through lagi. Jadi riset-riset yang teman lakukan di kampus dimanapun itu juga berasal dari Aristoteles, at least yang tercatat gitu ya di filsafat Barat. Oke, ini kita harus spesifik biar Dan ya. Jadi di fondasi riset sendiri dimulai dari observasi fenomena alam, lalu identified kemungkinan penjelasan sebab akibat dari observasi sebelumnya, pembentukan potensi hipotesis dari fenomena yang tidak diobservasi dan sedang dalam penyelidikan, pengujian hipotesis yang sudah ditetapkan melalui sebuah eksperimen atau observasi, dan terakhir revisi dari eksperimen atau observasi apabila hipotesisnya ditolak. Oke, itu again hierarki sistematik dari eh, research-nya ya. Kita bisa lihat Aristoteles ini sangat suka ya sama hierarki sistematik thinking. Dan tujuannya apa sih? Tujuannya adalah menemukan kebenaran tentang sesuatu atau penyebab pertama atau first causes mereka. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya ya kebenarannya itu seperti apa? Apalagi kalau misalnya kita mau nyambungin ke bagaimana Aristoteles eh, kontroversinya Aristoteles di banyak hal. Nah, tapi aku pengen eh, lanjutin ke teman-teman. Kalau menurut teman-teman sendiri, ada gak kebenaran yang universal gitu ya? Mungkin boleh kita menti lagi daripada ngomong terus kita ngetik sekarang. Ada, mungkin bisa dijelasin juga ya, sorry sorry. Mungkin pertanyaannya close ended. Kalian mungkin bisa kasih satu atau dua kalimat argumentasi kalian tentang apakah ada kebenaran universal. Salah ini pertanyaannya, jadi ada atau tidak lagi. Eh Explore dikit juga boleh. Monggo. Yes, but it always evolves.
ada tapi tidak bisa dipegang manusia. Kebenaran itu mutlak. I think everything tend to be gray, moral value, bersifat teologis. Ada Kak kalau kata prinsipia logika? Nih, kita mesti undang Bung Martin lagi ke sini ya. Tergantung, ada terkadang pengetahuan yang sifatnya a priori, ada in Kantian sense. Nggak ada yang ada konsensus, truth based on context. Nggak ada, tergantung patokan mana yang dipakai. Tergantung, nggak bisa diketahui, cuma ada best guess, kebenaran universal, relativitas. Selalu ada perspektif lain, everything is in shades in gray. Oke, oke, menarik ya. Udah, udah banyak nih logika, dialektika, ada sih yang universal. Physics, wah, physics ini classical physics atau quantum physics atau physics seperti apa nih? Atau fisik manusia? Ada hukum alam kayak fisika, kimia, biologi itu kebenaran universal selama belum ada fakta baru. Oh, kalau belum ada fakta baru, berarti dia kebenaran. Oke, lanjut. Logika, dialektika. Oh, tadi udah depends on the relatif. Ada, mostly kalau involves logic. Logic sifatnya universal. Dan di tiap daerah seringkali sama atau sepakat. Berbeda dengan ethics yang sifatnya intersubjektif. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Semuanya punya point of view masing-masing. Oke, menarik ya. Ontologically universal. Kayaknya kalau di sosum nggak ada ya. Ada tapi tak dapat diraih manusia. Kebenaran mutlak satu sama satu dengan dua. Ontologis, ya. Ada tapi multifaceted. Twing. Twing apa ya? Ada jika bisa dibuktikan secara empiris. I know that I know nothing. Lebih dulu ada kesalahan atau kebenaran, Mas. Oke. Tidak ada kebenaran yang ada hanya nilai kebenaran. Kemudian ada kesepakatan kolektif. Ada. Oke. Menarik ya. Dan si Aristotle sendiri dia cukup nuans ya untuk masalah ini. Di beberapa teksnya dia bilang ada banyak eh, ada multiple truth lah ya. Dan eh, ya sampai sekarang sih semua banyak orang yang bilang gitu juga. Ada juga perspektif kalau misalnya kebenaran itu kayak ngelihat ngelihat kuda ya. Aku bisa ngelihat matanya, bentuknya gimana secara detail, tapi aku nggak bisa ngelihat ekornya. Ada orang yang bisa ngelihat ekornya. Padahal sama-sama subjeknya itu kuda ya. Jadi dia ada multiple eh, truth. Ada juga yang secara teologis bilang ya kebenaran diketahui oleh eh, pencipta atau sama sekali nggak ada karena semua ada konstruksi sosial. Mana yang benar, mana yang salah itu eh, dari yang lain. Oke, kita lihat di chat nih banyak juga di chat ya. Mungkin bisa digabung ke Menti sini. Kebenaran universal seharusnya ada karena adanya ilmu ontologi seharusnya terus itu ada secara ontologi. Oke, Otwing itu nggak tahu. Oke, belajar belajar bahasa Sunda ya. Refleksi pribadi harus ada pelajaran logika di sekolah. Setuju, alih-alih coding, saya lebih suka logika dulu untuk SD. Lebih spesifik, coding itu masih luas. Ya, bahkan coding itu logika ya sebenarnya. Kalau algo intro to algorithms itu kan semua logika ya. Tapi ini pemerintah mau loncat ya. Ngomongin pemerintah jadinya. Benar, sama betul itu sama aja atau beda? Oke, Oke, thank you jawabannya teman-teman. Dan konsep kebenaran sendiri eh, ini akan masuk ke pendidikan juga ya, of course, karena nanti kita bakal lihat eh, nuansnya, the concept of pendidikan dan the concept of truth. Tenang, kita akan bahas 200 episode. Oke, terakhir. Nah, ini yang lebih praktikal dari pendidikan, yaitu pembelajaran eksperimental atau kuliah atau lecture. Ada satu quotes lagi dari Aristotle di Metaphysics. As all potencies are either innate, like the senses, or come by practice, like the power of playing the flute, or by learning, like artistic power, those which come by practice or by rational formula, we must acquire by previous exercise.
But this is not necessary with those which are not of this nature and which imply passivity. Oke, di sini Aristotle bilang pembelajaran eksperimental itu berguna untuk pengembangan phronesis melewat refleksi dan pengalaman, dan juga aktivitas hands-on dan group work. Dan akhirnya ini yang dipakai sama banyak pendidik Barat ya, termasuk Rousseau di bukunya Emile itu dia mau menarik si Emile dari The Corrupt Society untuk belajar secara eksperimental di garden untuk ya, tapi dan itu semua very guided, termasuk Aristotle. Aristotle sendiri dia firm belief-nya lebih ke guided teaching dan juga instilling knowledge. Nah, ini yang pasti teman-teman yang suka Freire, Bell Hooks, Bettina Love pasti nggak suka ya sama konsepsi ini. Tapi itu eh, yang dipakai sama Aristotle, at least sampai nanti Rousseau. Rousseau itu lebih nuans sih. Jadi misalnya si Emil ini disuruh buat nanem, nanem udah sampai gede, tiba-tiba dicabut tanamannya sama Russo. Terus Russo bilang, iya karena tanahnya bukan tanah lu. Jadi lu bisa nanem, lu bisa belajar biologi segala macam, tapi kalau tanah bukan tanah lu itu kan dicabut gitu. Nah itu salah satu guided teaching dari si Russo. Tapi itu benar-benar harus dari teachernya sendiri ya, yang instilling the knowledge gitu. Itu dari akan nyambung ke si Aristotle. Dan nanti dia akan nyambung ke Montessori segala macam. Walaupun berkembang lagi ya. Dan terakhir kuliah lecture. Ya, karena Aristotle percaya mendengarkan itu the growth of knowledge ya, lewat mendengarkan. Dan that's why it is to instill the knowledge. Walaupun Aristotle sendiri masih berdialog gitu ya, tapi mungkin bukan menjadi fokus utama ya dari pendidikan bagi Aristoteles. Beda sama Socrates di Socratic teaching ya. Oke, nah itu pemantik dari Aristoteles. Walaupun lewat beberapa menit. Tadi kita pengennya 15 sampai 30 menit ya. Ini aku akan bawa ke teman-teman sekalian. Ada pertanyaan diskusi. Apa yang membuat Aristoteles berpikir bahwa perempuan lebih inferior dibandingkan laki-laki, sehingga perempuan tidak bisa sekolah? Nah, ini mungkin bisa teman-teman lihat dari paper juga yang udah dibagiin, atau sebuah refleksi ya dari eh, tujuan pendidikannya Aristoteles tadi yang kita udah bahas, atau fondasi risetnya. Kok bisa ya fondasi riset observasi segala macam? Apa yang diobservasi oleh Aristoteles misalnya, sampai membuat perempuan lebih inferior gitu. Kedua, kritik apa yang kita bisa berikan kepada Aristoteles melalui lensa pendidikan di Indonesia? Dan yang ketiga, apa kebaikan tertinggi yang dapat berlaku secara universal? Karena itu yang menjadi eh, tipping point dari si filsafat pendidikannya Aristotle. Nah, di sini biasa aku kasih tiga pertanyaan karena biasanya ada yang mau ngejawab pertanyaan tertentu. Dan kita mungkin di sini bisa buka sesi ngomong ya. Teman-teman kalau ada yang mau em, menjawab dulu, bisa hands up, tunjuk tangan. Nanti bisa unmute buat buka diskusi yang mau ngejawab yang mana, atau atau mau nambahin pertanyaan. Jangan nambahin pertanyaan sih. Boleh sih nambahin pertanyaan kalau teman-teman mau. Aku nambahin dikit dulu deh sebelum Boleh. sambil nunggu Monggo. teman-teman raise hand nih. Tapi yang nomor dua dulu boleh nggak? Tadi sebenarnya aku Boleh sih banget. cuma cerita soal Aristoteles dan ini ya tahapan-tahapan hierarki-hierarki yang selalu dia bikin gitu ya. Itu Hmm. salah satu kritik yang menurut aku bisa kita kasih ke Aristoteles melalui Hmm. terutama dalam lensa pendidikan di Indonesia gitu ya. Jadi ini intermezzo dikit, aku tuh dulu pas belajar soal, soal Aristoteles, aku kira tuh kita harus melalui tahapan itu semua untuk bisa mencapai pengetahuan yang emang lagi kita pelajarin gitu. Padahal harusnya kan nggak gitu ya. Pengetahuan itu nggak harus hierarki dan nggak harus kita ikutin semuanya karena semuanya bisa dilakukan secara paralel gitu. Jadi mungkin nomor satu adalah yang soal pengetahuan hierarkis itu. Pembagian antara teknik dan episteme misalnya itu bisa menurut aku bisa melanggengkan
pengabaian terhadap misalnya pengetahuan lokal. Tadi juga Hmm. ada yang sempat bahas ya antara Pulau Jawa dan juga pulau lain apakah bisa sama gitu. Eh, Kalau ada pengetahuan hierarkis ini itu bisa melanggengkan pengabaian terhadap pengetahuan-pengetahuan lokal yang mungkin nggak semuanya bisa sama gitu dan juga mengabaikan keterampilan praktis sama juga pengetahuan tentang komunitas-komunitas yang mungkin lebih penting dalam konteks pendidikan di Indonesia terutama ya karena kan kita beda-beda banget dan tadi juga udah sempat ada yang bahas kayaknya beberapa di dalam komentar. Cuman tadi aku mau scroll kayaknya agak kejauhan. Terus yang kedua mungkin pendidikan untuk negara ya. Kan kalau Aristoteles itu percaya kalau pendidikan itu adalah alat untuk mencetak warga negara yang baik bagi polis atau negara kota gitu kalau menurut dia. Dan tujuannya itu adalah keterlibatan politik dan juga kepatuhan sosial. Ini relevan banget tadi kita udah sempat ada yang nyentil-nyentil dikit soal Indonesia juga. Menurutku model yang pengetahuan untuk negara ini bisa mengabaikan aspirasi personal gitu dari tiap-tiap individu dan juga mungkin potensi individunya jadi nggak sesuai sama standar nasional yang dibikin Hmm. untuk negara itu gitu. Menurutku kalau dalam konteks pendidikan mungkin harusnya pengetahuan bisa jadi alat untuk pembebasan tadi udah banyak banget yang bilang ya untuk liberating oneself gitu dan juga bukan cuman untuk mematangkan moral untuk struktur sosial tertentu dalam dalam konteks ini adalah negara. Itu yang kedua. Terus satu lagi tadi apa ya? Aku sempat catat. Mungkin akses yang nggak merata kali ya. Itu kayaknya relevan banget juga di Indonesia. Tadi Nathan sempat share juga soal Lyceum, institusi pendidikan yang didirikan sama Aristoteles, yang kalau di zaman itu kan hanya diperuntukkan untuk pemuda aristokrat gitu ya pada saat itu. Perempuan aku gitu nggak bisa belajar di sana. Tadi juga ada yang sempat mention apakah benar di akademinya itu nggak ada perempuan. Dan ini kayaknya tentu udah banyak banget juga kritiknya bahwa pendidikan yang merata juga belum tentu cukup karena siapa yang boleh masuk ke dalam sistem juga masih sering kali dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya gender yang menurut Aristoteles itu nggak bisa gitu perempuannya. Dan mungkin masih banyak lagi, tapi kayaknya teman-teman yang lain udah ada banyak nih yang mau share juga. Nathan di komen udah ada. Mungkin ada yang mau share dengan open mic. Bari, raise hand. Monggo, Kak Berry. Silakan. Selamat malam teman-teman. Agak deg-degan juga ya ternyata kalau kelasnya gede gini. Mau jawab pertanyaan. Aku mau balas atau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sekaligus saja ya. Jadi kalau soal uh, inferioritas perempuan kan sebenarnya ekstrim pandangan Aristoteles yang sangat empiris gitu ya, sangat naturalis melihat aspek-aspek biologis perempuan gitu ya, yang um, di paper itu dibahas soal di paper yang subjection of women kan sebenarnya dibahas soal bagaimana ya aspek biologis perempuan inilah yang membuat perempuan jadi punya peran yang berbeda dengan laki-laki dan salah satunya adalah menurut Aristoteles dengan pandangan cultural saat itu salah satunya adalah bahkan diperbandingkan dengan budak ya. Tapi paper ini kan sebenarnya berusaha salah satunya mendefend ya bahwa Aristoteles nggak se ekstrem itu tapi juga dia melihat bahwa keluarga ini juga perlu dipertahankan. Dia punya peran dalam polis tadi gitu ya, bahwa ada semacam apa ya pertumbuhan yang evolusioner gitu ya, bertahap gitu ya, dari keluarga ke kelompok masyarakat kecil, kelompok masyarakat sampai negara gitu. Jadi dia tidak serta merta menjadi negara secara langsung gitu. Jadi bagaimana keluarga itu berperan untuk mengkultivasi moral virtue, rasa kasih sayang dan sebagainya yang tidak bisa dimainkan perannya oleh negara itu menjadi perannya uh, keluarga atau rumah tangga gitu ya menurut paper ini ya membaca Aristoteles. Lalu kalau mencoba mengkritik sebenarnya kalau menurutku sih uh, membaca kondisi pendidikan di Indonesia sekarang itu kompleksitasnya tinggi banget ya. Dia multi level karena kita punya desentralisasi sampai level bawah. Jadi apa ya? Sebagus-bagusnya menteri dan presiden dan eselon satu eselon 2 kita dan kebijakan pusat yang keren-keren banget. Tapi kalau bupati, wali kota, kepala-kepala dinas di daerah itu tidak punya kapasitas yang baik, ya juga tidak akan terjalankan dengan baik juga karena uh, otoritas terhadap anggaran tidak sepenuhnya dipegang oleh pusat, juga juga terhadap kebijakan.
Lalu juga bukan hanya di level tapi juga dari segi tujuan ya, tadi udah sempat dibahas di pesan gitu ya, di message, um, bahwa tujuan orang bisa beda-beda gitu ya. Guru di sekolah A, guru di sekolah B, orang tua dari anak A, orang tua dari anak B, itu memandang pendidikan beda-beda. Buat orang tua A, mungkin gue nyokalin anak supaya anak gue bisa kerja dengan baik. And that's nothing wrong with that. Tapi buat orang tua lain, merasa bahwa ya gue pengen anak gue bisa teremansipasi, bisa bisa mengaktualisasi diri gitu. Dan nothing wrong with that juga gitu. Nah, ragam kompleksitas ini menurutku tidak bisa dibedah dengan baik melalui lensanya Aristoteles, karena Aristoteles terutama mungkin karena masih Yunani kuno ya, jadi masih kontras-kontrasnya tuh masih terlihat sekali gitu ya, antara yang idealis dan yang empiris gitu ya, kayaknya tidak bisa disatukan. Kalau yang penting adalah yang idea, ya lu nggak boleh tertipu oleh yang bisa diindra gitu ya. Dan sebaliknya, kalau yang indra yang penting, yang ide itu ya cuma di awang-awang lu doang gitu. Nah ini kesannya kayak ributnya itu tidak tidak bisa disatukan. Padahal realitas, terutama realitas pendidikan di Indonesia sekarang, itu selalu harus dialogis ya, selalu harus partisipatoris gitu ya. Jadi kurasa sih kebijakan ke depan juga harus serupa gitu ya, harus harus lebih apa ya, sekat-sekatnya tuh justru harus semakin dihancurkan dan harus semakin uh, berangkat dari partisipasi-partisipasi orang yang melaksanakan pendidikan tersebut gitu, aktor-aktor pendidiknya gitu, aktor-aktor pelajarnya. Jadi bukan lewat rebrandingan kebijakan gitu ya, kurikulum baru atau program baru, pengadaan baru dan lain sebagainya. Itu sih kalau dari aku. Sorry agak kepanjangan. Aman, thank you Kak Berry. Iya, ini juga di chat juga menarik ya pembahasannya tentang sekolah Garuda, sekolah ya sekolah-sekolah ini buat pemerintah sekarang lah. eh Oke, tapi kita lanjut ke yang lesen dulu aja ke Kak Danu. Monggo Kak Danu. Nanti kalau mau nimpalin eh, dari jawaban Kak Olive atau Kak Berry juga silakan ya. Oke, halo Kak. Yes, Oke, udah terdengar kan? dengar aman. Oke, ini aku lebih ke mau nambahin sedikit aja sih Kak, melalui perspektif aku sebagai praktisi pendidikan di lapangan gitu ya, Hmm, hmm. sebagai seorang guru ya. Aku mungkin nggak bisa ngasih terlalu banyak teori yang kompleks gitu ya. Aku lebih ke realitanya aja gimana yang terjadi. Kalau yang aku lihat sih, kri- eh, tadi kan yang Aristoteles itu kan berbasis karena memang pendidikannya yang diberikan kepada aristokrat ya, yang memang sejak dulu mereka sudah menerima pendidikan yang baik gitu ya, baik dari keluarga maupun dari lingkungannya. Nah, itu kayaknya aku lihat ada di Indonesia ini, Kak. Misal contoh sebagai pengembangan kurikulum saja ya. Kalau pengembangan kurikulum itu yang aku lihat polanya selama ini di Indonesia itu kebanyakan sampel yang diambil itu dari sekolah yang sangat berkecukupan. Dari sekolah yang sangat berkecukupan dan yang siswa-siswanya itu di level berpikir yang middle to high. Sehingga eh, kebijakan dari pemerintah, oke kita lakukan pembelajaran yang berbasis contextual learning ataupun yang berbasis eksperimen. Sedangkan nggak semua sekolah punya itu, satu. Dan dua, eh, murid-muridnya nggak semuanya level berpikirnya sudah di situ gitu. Karena murid-murid aku sendiri, aku coba misalkan gunakan pendekatan yang lebih inquiry, yang lebih ke discovery gitu, supaya melatih critical thinking mereka, analytical thinking mereka, dan aku nggak pakai perangkat yang aku bikin sendiri. Aku bikin perangkat yang mungkin sudah di-ACC oleh beberapa dosen pada waktu itu, dan outputnya masih sama, yaitu mereka nggak mampu ngejar, nggak mampu berpikir untuk problem solving di inquiry atau critical thinking itu. Nah, kemudian problem yang lain yang aku lihat sih Kak itu adalah nggak sinkron, yang nambahin yang Kak Beri tadi, nggak sinkron antara yang kementerian dengan dinas pendidikan yang ada di tiap daerah gitu. Misal kalau di kementerian itu
kayak yang kemarin ya, kita bahas yang kemarin, misalkan kurikulum merdekanya punyanya Mas Nadiem Makarim itu, aku cenderung ke yang cukup setuju dengan penyelenggaraannya karena memberikan kebebasan ke sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran tergantung dengan kapasitas siswanya. Nah, namun yang terjadi di pengawas sekolah yang ada di tiap dinas daerah itu, mereka masih berkutat di sistem yang lama dan masih terfokus ke administrasi. Jadi nggak ke teknisnya gimana supaya bisa mengembangkan anak-anak ini gitu. Jadi ya kalau yang aku lihat sih eh, pendidikannya Aristoteles yang memaksakan untuk harus eksperimen harus gini tuh ya perlu ditinjau lagi dari misalkan dari anak-anaknya level berpikirnya sampai mana, kemudian fasilitasnya seperti apa dan sesimpel satu kelas ada berapa anak itu juga ngaruh gitu loh karena guru itu cuma satu orang dan untuk memfasilitasi anak-anak yang berbeda, misalkan katakanlah satu kelas 30 itu dengan treatment yang berbeda itu pun juga ngerasa keberatan gitu. Kecuali kalau sekelas isinya cuma 10 cuma 15 mungkin masih bisa. Nah, itu aja sih Kak point of view dari eh, aku sebagai praktisi ya. Mungkin maaf mungkin nggak bisa ngasih solusi, aku cuma bisa ngasih masalahnya di mana yang aku rasain gitu. Yes, yes, thank you banget Kak Danu. Justru kita butuh yang benar-benar praktisi karena eh, ranah filosofis dan pendidikan harus multidisipliner ya. Thank you, Kak Danu. Lalu ada Kak Elva. Halo, Kak Elva. Halo ya semuanya. Halo, ya, monggo Kak. Oke, makasih sama seperti Kak Dana juga saya lebih ke praktisi aja yang bergerak di sekolah sehari-hari. Hmm. Menurut saya untuk poin pertama sebetulnya dari paper yang dari paragraph handbook yang saya tangkap lebih tekankannya itu lebih ke ke lebih ke bagaimana Aristoteles itu menganggap pendidikan tinggi institusinya dia kan Lyceum itu termasuk higher education, pendidikan tinggi bukan pendidikan dasar, itu diperlukan hanya untuk kaum-kaum aristokrat. Menurut saya itu juga berkaitan, jadi kayak kesannya lebih ke ketika melihat itu saya berpikir kenapa Aristoteles berpikir Lyceum itu hanya dibutuhkan untuk aristokrat. Kenapa itu hanya dibutuhkan oleh laki-laki? Karena menganggap bahwa setiap segala sesuatu itu memiliki perannya masing-masing. Petani memiliki perannya masing-masing, pedagang juga, terus kemudian yang diperintah dengan yang memerintah. Jadi dari saya rasa itu yang membuat dia berpikir bahwa perempuan lebih inferior atau lebih punya kodratnya masing-masing mungkin bahasanya. Lebih punya porsinya di mana porsinya di mana mungkin laki-laki dianggapnya laki-laki memimpin negara sementara perempuan apa mengelola rumah tangga. Kalau Hmm. dibandingkan dengan konteks modern, mungkin benar bahwa segala sesuatu itu harus ada yang memegangnya. Kalau semua orang menjadi seorang filosofer atau setiap orang menjadi itu tidak memungkinkan juga. Cuma di sini dari konteks modernnya adalah bagaimana harus ada unsur demokratis di situ. Bagaimana seseorang, entah dia laki-laki atau perempuan, datang dari latar belakang seperti apapun bisa memilih apa yang pendidikan seperti apa yang dia inginkan untuk dirinya. Terus Hmm. dari lensa pendidikan Indonesia, saya setuju sama Kak Danu tadi, pendidikan yang Aristoteles inginkan itu terlalu sebetulnya mirip dengan apa yang diterapkan di Indonesia. Karena pendidikannya, kebijakannya adalah dari atas ke bawah, sangat tidak melihat bagaimana kondisi yang terjadi di lapangan. Benar-benar apa yang diinginkan oleh para pemimpin, para elitis-elitis seperti itu uh, untuk dalam kata-kata Aristoteles adalah untuk the supreme good, untuk uh, kebaikan masyarakat bersama. Tapi kebaikan seperti apa sih? Yang kebaikan itu kan relatif ya, subjektif. Apa itu jadi dari sini juga masuk ke pertanyaan ketiga,
kebaikan tertinggi yang dapat berlaku secara universal kalau menurut saya itu adalah human dignity, bagaimana kita bisa memberikan kebutuhan dasar hak asasi untuk semua orang. Itu adalah sebuah kebaikan yang perlu diperjuangkan, termasuk dari pendidikan, bagaimana pendidikan itu bisa membawa seseorang bisa hidup dengan harkat dan martabat yang baik, bisa saling hidup bersama-sama dengan orang lain. Eh, salah satunya dari Aristoteles juga pemikirannya kan eudaimonia ya. Bagaimana kita kebaikan tertinggi itu adalah bisa hidup bersama-sama dengan orang lain. Makanya pendidikan, terutama pendidikan politik, adalah mempersiapkan bagaimana seseorang bisa hidup bersama-sama dalam sebuah komunitas. Eh, saya rasa seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Oh keren, thank you banget Kak Elva. eh ya, mungkin kita bisa lanjut. Ini ada 6 orang lagi yang angkat tangan. Kita kasih kesempatan untuk semuanya berbicara. Monggo Kak Deni, mungkin. Halo, baik. Ya, Terima kasih. Apakah sudah terdengar, Kak? jelas. Oke. Mungkin saya sedikit saja terkait dengan pertanyaan ini karena tadi sudah banyak dijelaskan. Jadi kalau nomor satu itu mungkin menurut pemahaman saya karena Aristoteles itu lahir dari culture yang aristokrat ya dan bangsawan menganggap bahwa perempuan itu kan nggak mungkin berperang kan seperti itu ya zaman dahulu sehingga peran-perannya itu hanya pada sektor domestik sehingga dalam konteks pengetahuan epistemologi yang diciptakan oleh Aristotle tentang pendidikan ini maka pendidikan itu bagi perempuan itu orang-orang yang notabene-nya perempuan itu subordinat itu tidak terlalu penting gitu ya. Kalau dalam istilah sosiologi pengetahuan Carl Menchem itu kan sebuah teori atau sebuah konsep dari sebuah tokoh itu kan pasti dipengaruhi oleh latar culture-nya seperti itu. Terus mungkin yang nomor dua ini mungkin nanti juga saya ada sedikit pertanyaan juga ingin tahu pendapat teman-teman dan kakak-kakak semua. Nah, yang terutama kritik Aristoteles di lensa pendidikan karena Aristoteles ini kan gemar hierarki gitu ya. Mungkin itu bisa di eh, apa analogikan dengan implementasi ke kebijakan kurikulum dari pusat sampai turun ke bawah atau dalam hal ini sekolah itu udah nggak karu-karuan gitu loh. Karena saya juga sebagai pengajar gitu ya di pernah ngajar di berbagai konteks sekolah, mulai dari sekolah yang isinya masyarakat biasa, orang-orang miskin, kelas menengah, bahkan orang-orang yang superior dalam arti itu udah benar-benar sekolah yang kelasnya internasional. Nah, di situ ada perbedaan yang mendasar terkait dengan kurikulum yang dari atas sampai ke yang paling bawah itu tergantung sekolahnya seperti apa. Semisal kalau kurikulum itu sebenarnya udah cukup bagus secara filosofi dan visioner gitu ya. Kadang penerapannya di sekolah itu banyak guru yang belum memahami sebenarnya konteks kurikulum yang abstrak itu kemudian mereka dibatasi oleh kebutuhan-kebutuhan akademik yang harus dipenuhi di dinas-dinas untuk laporan-laporan akreditasi dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaannya mereka hanya seolah-olah pendidikan di sekolah itu kejar target bahwa oh akreditasi kalau mau A ya harus gini loh. Sedangkan pembelajaran di kelas cenderung terabaikan. Nah, pada saat itu mungkin saya ada pengalaman bahwa saya nggak pernah itu mengajar dengan cara-cara yang apa sesuai kurikulum atau apa. Saya mengabaikan itu semua. Tapi saya justru mencoba membangun sebuah pembelajaran yang lebih kontekstual ya terutama di inquiry itu anak-anak itu diajari mulai membaca dulu karena membangun curiosity itu di berbagai sekolah itu juga penuh tantangan mulai kelas menengah kelas atas itu curiosity mereka itu beda-beda rasa ingin tahu mereka itu beda-beda bahkan untuk istilah-istilah atau konsep-konsep sederhana itu banyak yang tidak dipahami sehingga kalau kemudian kita nge-grade soal ujian itu harus level C6 meng-create dan lain sebagainya terus level understanding dan lain sebagainya itu dilompati ya kacau balau mereka nggak bisa menjawab taksonomi Bloom itu indah dalam tataran konsep tapi kemudian hancur dalam pelaksanaan ketika guru membuat soal. Itu fakta yang kita tidak bisa bantah. Kenapa? Kadang ada guru yang mengatakan, oh udah nggak laku nih soal C1, C2. Loh justru anak-anak yang nggak suka membaca itu, gimana supaya mereka bertahap di bangunan-bangunan yang seperti itu gitu loh. Jangan-jangan kemudian langsung
hoax, sedangkan mereka disuruh berargumentasi aja hanya sepotong-sepotong. Makanya kemudian terkadang sebagai guru itu harus keras dalam arti gini, kalau kemudian nggak bisa argumentasi, itu minimal sadar diri, baca buku. Jangan baca TikTok. Terkadang siswa itu juga perlu disindir dengan ucapan-ucapan yang keras seperti itu ya. Sehingga mereka, ngapain udah SMA kok nggak tahu argumentasi yang panjang. Bagaimana kita mengenali diri sendiri itu seperti itu. Itu sih Kak, mungkin kadang PR-nya ya. Apalagi nanti saya juga nggak tahu pendapat kakak-kakak gimana terkait kurikulumnya sekarang itu berganti pemimpin, berganti kebijakan, bahkan kebijakannya aneh-aneh, beragam. Tahun kemarin P5, sekarang P8. Nah, itu. Terus kemudian itu pasti administrasinya juga repot banget. Nah, mungkin kakak-kakak yang udah di luar negeri, itu mungkin bisa memberikan insight bagaimana sebenarnya, apa, gimana sih sekolah-sekolah menengah gitu ya, yang misalnya tidak menggunakan kurikulum IB atau Cambridge, penerapannya itu seperti apa, sehingga saya sebagai pribadi itu bisa mungkin belajar biar kita ngajar di kelas itu nggak hanya inquiry membangun pengetahuan yang benar-benar dari awal gitu loh. Mungkin ada cara yang menarik yang mungkin nggak saya ketahui gitu loh Kak. Jadi nanti mungkin bisa sharing. Terus yang ketiga, kebaikan eh, tertinggi yang berlaku universal ini kan, kalau Aristoteles kan pasti terkenal dengan eudaimonia, kebahagiaan. Nah, pendidikan itu harus menciptakan kebahagiaan dalam arti di sini ketika kita mengetahui kita sebagai sosok manusia itu pasti harus bisa memberikan kebahagiaan diri sendiri dan orang lain. Artinya jangan sekali-sekali merampas hak tadi apa yang dikatakan kakak yang sebelumnya itu adalah human dignity. Ketika kita memuliakan manusia sesamanya itu sebenarnya sudah basic awal dari pendidikan itu sudah berhasil apa enggak. Kalau sekolahnya S3 tapi masih merampas hak kayak pejabat-pejabat itu ya, merampas hak rakyat ya, saya rasa itu bukan pernah berpendidikan ya, pernah sekolah aja gitu sih. Itu Kak, terima kasih. Oke, wah menarik banget. Ini nanti Kak Denny kalau mau lanjutin boleh banget nih di grup WhatsApp juga ya. Ini banyak teman-teman guru juga di sini buat nge-cover. Dan kemana aku juga ngobrol sama beberapa guru eh, Indo yang lagi kuliah lagi. Mereka banyak yang ngajar di pedalaman juga ya. Dan itu juga mirip ya, dan lebih parah ya, karena satu kelas itu bisa umurnya beda-beda, eh, dan pemahaman akan pengetahuan juga sangat berbeda, tapi mereka satu kelas karena keterbatasan infrastruktur segala macam. Dan semua teori itu nggak bakal berguna ya kalau udah di posisi kayak gitu. Tapi pas nyampe di sini aku ketemu eh, banyak eh, program menarik. Salah satunya aku share di chat juga. Dia CRSP, Culturally Responsive Sustaining Education. Um, dan konsep dia itu mungkin relevan ke Indo ya, sebagai eh, negara yang multicultural dan eh, berusaha untuk inklusif. Sekarang nggak deh karena budget ke disabilitas. Tapi dulu mungkin itu ya, lebih inklusif. Aku tadi share di grupnya juga. Di kolom chat. Thank you tapi sharingnya Kak Denny keren banget. eh Harus lebih banyak dikeluarkan ya curahan-curahan ini. Ke Kak Fadli selanjutnya. Fadil, sorry. Oke, ada suaranya nggak? Ada, aman. Oke, menarik banget ya. Aku tertarik dengan apa opininya Mas Danu tadi ya, Mas Danu. Terus yang ngomongin soal kritik apa yang bisa kita berikan kepada Aristoteles melalui lensa pendidikan. Mungkin aku cuma nambahin sedikit bahwa Aristoteles itu kan sangat mengagungkan hierarki ya. Dan kemudian dengan melihat konteks Indonesia membawa konsep hierarki di sini malah justru bikin ribet gitu. Dan saya rasa Aristoteles pada zaman di Yunani kuno tidak mengalami keruwetan dan ya keruwetan birokrasi, ego sektoral birokrasi, para birokrat-birokrat yang ada di Yunani kuno dengan yang ada di sini ya itu sangat berbeda gitu. Dan nambahin sedikit dari mungkin dari perspektif politiknya karena saya backgroundnya adalah mahasiswa politik, saya juga sepakat bahwa ketika pejabat itu diganti, pemimpinnya diganti, maka semuanya juga diganti gitu. Nah, berarti kan poinnya adalah
reformasi birokrasinya yang sering sekali ketika pimpinannya ganti atau jabatnya ganti, terutama Pak saat tinggal frasi, tapi ketika di lapangan, ketika mendengar cerita Mas Danu tadi misalkan, ya reformasi birokrasinya di mana gitu, nol. Artinya kan ya itu cuma sekedar tagline aja tanpa adanya eh, aksi begitu. Dan korbannya adalah guru-guru, korbannya adalah siswa, murid, termasuk juga mungkin di sistem kampus juga merasakan begitu bahwa birokrasi tersebut masih sangat jauh dari kata reformasi gitu. Terus kemudian yang ketiga, apa kebaikan tertinggi yang dapat berlaku secara universal? Kalau menurut saya dari sisi negara mungkin ya, pemimpin, bahwa jadilah pemimpin ataupun negara yang berlaku adil, yang berlaku jujur, karena Aristoteles kan juga sangat sangat lekat dengan hierarki kekuasaan, ataupun bisa dibilang selalu menggaungkan kekuasaan itu hakikatnya adalah bersifat timbal balik, tapi ketika konteksnya Indonesia bahwa sisi timbal balik itu sangat jauh gitu. Dan menurut saya kebaikan tertinggi ya balik ke yang tadi, jujur dan adil, berlakulah jujur, berlakulah adil pada masyarakat, kepada warga, maka itu menjadi satu kebaikan tertinggi. Dan masyarakat pun melihat tanpa menggunakan buzzer sekalipun ya masyarakat bakal memuji begitu. Kalau memang Anda berlaku adil, Anda berlaku jujur, termasuk juga dalam sisi pendidikan, bahwa kurikulum, buatlah kurikulum yang adil, buatlah kurikulum yang jujur untuk masyarakat gitu. Balik ke poin Aristoteles bahwa selain dengan hakikatnya kekuasaan adalah bersifat timbal balik, Aristoteles juga selalu menggunakan model kekuasaan yang kedua, yakni mengibaratkan adanya rumah tangga begitu. Maka ketika rumah tangga itu sudah benar, pemimpinnya siapa? Pemimpinnya adalah di bapak, seorang ayah gitu. Ketika dia jadi ayah, maka harus mengayomi anaknya, mengayomi ibunya, mengayomi, sorry, mengayomi istrinya begitu, mengayomi pasangannya supaya keluarganya tidak terjerat kemiskinan. Itu sih, Oke, gitu Kak. thank you, Kak Fadil. Iya, di sini juga kita bisa ngelihat ya seberapa eh, seberapa ketat ya hubungan antara pendidikan, ekonomi, politik, eh, policy making dan segala macamnya. Dan itu yang ngebuat Indonesia lebih challenging lagi ya, karena bukan hanya pendidikannya per se yang eh, bermasalah, tapi juga sistem politiknya, ekonominya. Tadi udah di chat juga banyak pembahasan tentang eh, ekonomi ya, dan tentang eh, administrasi. Jadi bukan cuma satu masalah ya, tapi berlapis-lapis masalah. Tapi tenang, nanti kita coba eh, bahas lebih banyak satu persatu juga nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi di sebelumnya ada Kak Dimas juga di sini. Monggo Kak Dimas Wira. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Yes. Oke, thank you. Mungkin saya mau kasih insight dari aspek lensa pendidikan Indonesia ya. Sebagian besar sudah dibahas tadi. Mohon maaf saya tadi ikut mungkin udah menjelang akhir Kak Nathan melihat soal eh, peran guru atau pendidik dalam konteks lecture dan experimental teaching gitu ya. Kalau dari potongan terakhir itu saya melihat kalau posisi guru itu sangat sentral, ya, sangat strategis gitu. Dan kemudian eh, artinya kompetensi guru itu menjadi menjadi hal yang terpenting dalam konteks pemikiran Aristoteles di sini. Nah, sayangnya eh, guru-guru di Indonesia, saya juga guru kebetulan gitu kan, menghadapi problem soal kompetensi. Dan problemnya itu bukan soal kita yang tidak kompeten atau inkompetensi di dalam diri guru gitu, tapi kompetensi yang macet karena rezim administrasi ya tadi udah di-sharingkan gitu ya dari beberapa teman-teman di sini gitu. Uji kompetensi guru yang masih menggunakan multiple choice misalnya,
Saya mungkin 2 minggu yang lalu ikut uji kompetensi yang dibuat sama Pemprov ya. Dan eh, beberapa cara dari Pemprov untuk menguji kompetensi saya dalam memberikan 5 buah soal pilihan ganda gitu ya. Dan sebelumnya saya harus nonton video 12 menit tentang filosofi pendidikan Indonesia-nya Ki Hajar Dewantara. Jadi 12 menit ketika saya nggak bisa menjawab 5 soal itu, saya dianggap tidak kompeten. Jadi ketika nilai akhir saya 70, berarti kompetensi saya sebagai guru diragukan gitu. Berdasarkan 5 soal multiple choice itu. Kemudian pendidikan profesi guru misalnya PPG itu kan belakangan mulai mulai menjadi salah satu yang menarik ya, karena motivasi seorang guru atau lulusan atau sarjana pendidikan di Indonesia untuk profesi semata-mata demi mendapatkan tambahan finansial sertifikasi pendidikan itu. Jadi bukan semata-mata untuk menaikkan kompetensi tapi soal menambah finansial gitu. Jadi pendidikan pendidikan profesi itu menjadi tidak punya substansi di dalamnya. Dan di dalam ekosistem pendidikan Indonesia juga ada yang namanya musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Jadi kalau saya di bidang sosiologi misalnya kita punya komunitas MGMP di bidang sosiologi itu. Tapi kegiatan kita di dalamnya ya nggak membahas Max Weber, Karl Marx, Bourdieu, Foucault, Latour misalnya itu bukan hal yang dibahas di dalamnya. Kita ketemu hanya untuk membahas ya benar tidak jelas MGMP. Kita masuk MGMP ya demi mencapai PPG itu Pak Kanatan. Ketika kita bisa mencapai PPG, di situ kita dapat tambahan finansial gitu. Jadi kompetensi kita macet di situ. Justru orang-orang yang masuk di dalam komunitas itu kemudian coba membahas Foucault, kan membahas Latour, kan membahas Bourdieu, kan misalnya. Materi-materi itu dianggap tidak relevan gitu. Padahal kan kita komunitas guru-guru sosiologi misalnya, semacam itu. Dan kemacetan itu ditambah adanya jarak ya, antara guru dengan perguruan tinggi misalnya atau antara sekolah dan perguruan tinggi itu. Jadi seolah-olah ketika kita membahas tema-tema tertentu yang tidak ada di dalam capaian pembelajaran itu dianggap tidak perlu diajarkan gitu ya. Saya sampai hari ini tuh sebagai sarjana sosiologi masih merasa apakah masih perlu ya memasukkan tahap-tahap perubahan sosial yang Augustom itu yang dari metafisik, teologis, positivis diajarkan ke anak SMA, sedangkan ramalannya Kom itu sebenarnya nggak pernah terjadi misalnya. Atau kita masih cukup relevan membicarakan solidaritas mekanik dan organik gitu ya. Padahal ada Manuel Castells soal networking society misalnya. Tapi itu dianggap loh networking society, Latour tentang reassemble the social itu materi anak anak kuliah itu materi S2 misalnya. Ya kalau anak SMA ya belajar August Kom aja sampai kapan gitu kan. Semacam itu. Nah, soal kompetensi yang master ini ya memang program utamanya ya ada di struktural ya, soal kebijakan publik. Tapi kebijakan publik yang keliru ini ternyata menurut saya menciptakan satu problem yang sifatnya kultural ya teman-teman. Jadi baik siswa itu sendiri merasa bahwa ketika guru menyajikan materi di luar capaian pembelajaran itu dianggap menyusahkan mereka. Orang tua juga punya kesadaran yang sama gitu. Orang tua merasa bahwa eh, ketika ada materi-materi yang di luar sistem kurikulum yang sudah ditetapkan gitu, maka itu sama dengan menyusahkan gitu. Jadi problem yang awalnya struktural kemudian menjadi kultural. Nah, dua kolaborasi kolaborasi dua masalah ini cukup membuat Indonesia makin kacau ya. Jadi ketika kita udah mengganti, misalnya kita udah mengganti, berusaha mengatasi problem struktural nih dengan orang-orang kritis menjadi apa menjadi pejabat publik, tapi ternyata kesadaran masyarakat di bawah itu udah kadung tuh ya, sudah terlanjur kacau karena pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan yang keliru gitu. Nah, saya kira itu tantangan kita ke depannya dan Logos kan masih ada banyak sesi ya setelah ini. Dan setelahnya akan join sama eh saya ya buat yang tentang Indonesia spill-spill dikit kan Nathan. Oke, thank you kan Nathan. Masuk. Thank you, Kak Dimas. Iya, menarik banget ya tentang problem struktural jadi kultural itu. Eh nanti
Kita bakal bahas banyak juga sama Kak Dimas di collab sama Herzliya Rock Studies bulan depan. Banyak ya. Agak lupa nih jadwalnya gimana. Awal bulan depan kalau nggak salah. Iya mungkin terakhir dari Kak Lala boleh. Oh ya, kalau Kak, kedengaran nggak suaranya? Yes, dengan jelas. Oke, mungkin aku kasih insight sedikit aja perspektif dari aku yang mungkin aku cuma mau ngomongin secara teori aja ya, yang aku coba hubungkan dengan apa yang ada di handbook kita. Karena kalau secara praktikal sih mungkin teman-teman yang tadi udah menyampaikan poin-poin yang sangat bagus dan kebetulan juga aku bukan orang dari fieldnya pendidikan sih secara praktikal. Nah, untuk mungkin aku coba jawab pertanyaan pertama untuk alasan kenapa Aristotle berpikir bahwa perempuan lebih inferior. Itu juga tadi aku sebenarnya sepakat sama teman-teman sebelumnya yang bilang bahwa pandangan Aristotle ini memang nggak bisa dilepasin dari lingkungan tempat dia tumbuh dan yang memang masa itu di ancient world ya perempuan dianggap secara kodrat memang nggak didesain untuk berpikir atau memimpin. Nah, itu sebenarnya menurut aku bukan semata-mata karena pemikiran filosofinya aja sih, tapi memang karena konteks zamannya yang waktu itu sangat patriarkis. And for me personally, kalau misalnya kita kaitin dengan cara berpikir Aristotle juga, eh, di handbook juga dijelasin ya, Aristotle sangat menekankan apa namanya pengetahuan itu dari sense dan experience sebagai dasar pengetahuan. Nah, jadi menurut aku memang wajar kalau dia sampai ke kesimpulan bahwa perempuan itu laki-laki yang nggak utuh dan karena secara empirik waktu itu perempuan memang nggak diberi ruang untuk belajar, nggak bisa dikasih posisi penting, nggak terlibat dalam politik dan lain-lain. Jadi secara realita ya Aristotle being Aristotle being realistic, makanya dia menganggap kalau perempuan itu inferior. Dan untuk kalau mencoba menjawab pertanyaan kedua, eh, apa yang kritik kalau misalnya kita berikan atas teori Aristoteles melalui lensa pendidikan Indonesia, eh, mungkin secara tujuan, aku nggak mau kritik soal tujuan yaitu untuk mencapai eudaimonia, tapi aku lebih mau mengkritik tentang teknis yang ditawarkan oleh Aristoteles. Nah, cara dia ngejalanin ide itu malah kontradiktif sama tujuan sendiri menurutku. Dia kan mengeksklusifkan pendidikan cuma buat laki-laki atau orang-orang yang bebas aja, sedangkan perempuan dan budak itu nggak dianggap nggak perlu belajar. Nah, padahal gimana bisa semua orang diajak jadi baik dan bahagia kalau akses buat jadi baik dan bahagia aja cuma dikasih ke segelintir orang. Jadi kalau misalnya Aristoteles hidup di zaman sekarang nih, apalagi di Indonesia, mungkin dia bakal berubah pikiran ya. Soalnya kalau ngelihat realita di lapangan, penderitaan, kesengsaraan di masyarakat itu kan banyak muncul dari kemiskinan. Dan akar dari kemiskinan itu juga seringkali ya dikaitin dengan kurangnya akses pendidikan. Banyak orang yang bisa sekolah, nggak punya informasi, nggak bisa ningkatin kualitas hidup. Nah, makanya menurutku pendidikan itu harusnya inklusif, bukan eksklusif seperti Aristotle glorify. Jadi kalau misalnya kita serius ngomongin soal pendidikan sebagai jalan menuju eudaimonia, ya semua orang harusnya bisa lewat jalan itu. Jadi mungkin ada kontradiksi ya antara uh, teknis dan implementasi dari Aristotle ini dengan tujuan yang dia sebutkan. Jadi menurutku itu agak ya mungkin agak kurang logis apalagi secara praktikal di Indonesia sekarang. Itu aja sih Kak. Thank you. Ah, mantap. Thank you banget Kak Lala. Dan ya, thank you banget teman-teman semua yang ada partisipasi di chat secara langsung. Jadi sebenarnya yang mau ditekankan di sini, eh, aku pengen ngelihat gimana kita bisa membaca eh, kayak konsep-konsep pendidikan secara filosofis, tapi juga ngelihat kontradiksi-kontradiksi secara yang kita bisa lihat secara kritis ya dari pemikiran mereka itu sendiri. Jadi itu mungkin juga bisa membantu kita untuk eh, punya deeper kind of thinking, eh, apakah yang kita pikirkan akan berkontradiksi terhadap pemikiran itu sendiri. Dan iya, ini akan menjadi series yang menarik juga karena hari Minggu 2 hari lagi Kak Olive akan lead discussion tentang Confucius dan filsafat timur itu eh, di ancient itu lumayan beda ya sama filsafat barat. Walaupun udah samanya sih, patriarkis di China ya maksudnya di saat itu. Tapi nanti kita bisa lihat dan hopefully setelah 100 200 pertemuan kita bisa memetakan
pro kontra pendidikan towards the future, tapi yang juga kita selalu kontekstualisasikan ya saat ini dari teman-teman yang memang mengajar gitu. Dan em, ya mungkin dari Kak Olive sendiri ada tanggapan sejauh ini? Oke, thank you. Nah, tadi aku malah banyak banget nyatet di sini. Terus tadi ada satu pertanyaan dari Kak Kristan yang lumayan terngiang-ngiang ya. Apakah pendidikan membawa kita ke kebebasan atau justru membuat kita tunduk pada struktur yang ada gitu? Itu kayaknya menarik untuk nanti dibahas juga. Siapa tahu kita ketemu jawabannya di kelas-kelas yang lain, siapa tahu juga enggak. Tapi aku nggak sabar ketemu nanti di hari Minggu. Mudah-mudahan nanti Nishrin dan Nihlah, teman-teman dari Forward Library juga bisa ikut, bisa nimbrung juga dalam bahasan soal Confucius, filsuf dari Tiongkok. Aku jujur juga masih banyak belajar ya. Jadi nanti mungkin aku juga bakal banyak memantik teman-teman yang siapa tahu udah baca banyak juga soal Confucius dan juga filsafat Timur gitu ya, yang banyak banget bahas soal moralitas, soal kebijakan, dan hopefully kita juga bisa narik gimana hubungan itu semua ke peran pendidikan gitu. Tapi menarik juga karena sudut pandangnya juga kayaknya bakal sangat berbeda ya sama Aristoteles yang kita bahas hari ini ya, Nat. Jadi kayaknya nanti bakal banyak pemantik-pemantik baru yang berhubungan mungkin soal harmoni gitu, terus soal keluarga juga mungkin beda nanti di bahasan soal Confucius dengan Aristoteles yang tadi kita bahas. Jadi see you di hari Minggu teman-teman, hopefully pada bisa ikutan lagi dan mudah-mudahan bahasannya juga bakal menarik ya. Mudah-mudahan aku nggak flop nanti di hari Minggu. Aman pasti kalau Kak Olive mah. Iya, thank you banget Kak Olive dan juga teman-teman sekalian. Nanti aku bakal bagiin PPT-nya di email sama di WhatsApp. Email sih takutnya spam ya, soalnya sekali kirim email kan 500 orang. Kalau seminggu berarti at least 5 atau 6 kali kirim email, berarti 3.000 email. Berarti kayak takutnya spam tadi. Jadi makanya aku saranin semuanya buat masuk ke grup WhatsApp juga. Dan iya nanti kita akan ketemu seminggu 2 kali, hopefully sampai akhir kita bisa kelarin dan makin banyak diskusi. Dan aku yakin kita semua bisa belajar banyak banget ya. Dan aku pun hari ini belajar banyak banget dari teman-teman, uh, practically, theoretically, dan contextually. Dan memberi ruang buat yapping. Thank you banget ya, udah aktif banget semuanya di chat juga. Seru banget ngeliatin kolom chatnya juga. Dan kalau gitu kita akan ketemu lagi di jam yang sama hari Minggu, lusa. Sampai bertemu dan semoga tidur nyenyak teman-teman semua. Oh, Thank halo, you. halo. Mau nanya Eh, sebentar. ya, Itu ini kan halo Nat ya, nice to meet Hai you. Zarin ya. Ini kan ada banyak sesinya. Ini kita harus daftar per sesi atau nanti gimana ya? Oh enggak. Kalau yang udah daftar yang sekarang berarti kita akan kirimin sampai akhir yang di Oh, jadwalnya. sampai semua ya, sampai berapa minggu berikutnya ya? Betul, Zoom-nya sama terus sih. Oh ya, Jadi bagus. Itu ikutin aja aja. saya perlu tahu sih teknikalnya. Biasanya nggak lupa di kalender. Saya banyak Oke, sekali dan oke. sangat membantu. Makasih ya. Ya, Sukses kita sana. juga invite semua di kalender. Kalau nggak masuk, Iya, klik ya. spam aja ya. Takutnya kena Ya, spam. stay safe. Thank you, Zarin. Thank you semua. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Yeah, see you. Bye.